Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Friska Sera. Di sini saya akan membahas tentang bisnis plan. Langsung saja, mari kita bahas. Sebelum melakukan penjelasan, di sini saya akan mengulang lagi pembahasan tentang apa sih perencanaan bisnis atau bisnis plan. Nah, bisnis plan itu adalah suatu hal yang menggambarkan pola bisnis, jasa maupun produk agar usaha yang dijalankan bisa tersusun sampai jangka waktu yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, istilah tersebut juga bisa mengacu pada dokumen-dokumen yang berisikan rangkuman tujuan bisnis itu sendiri maupun rincian keuangannya. Nah, yang pertama adalah yang harus kita buat adalah ringkasan eksekutif. Nah, apa sih ringkasan eksekutif itu? Ringkasan eksekutif ini sendiri merupakan penjelasan singkat langkah rencana bisnis dan profil perusahaan yang dituangkan dalam bentuk narasi. Nah, seperti contoh yang sudah saya ambil ini merupakan contoh bisnis yang bernama Coklat Nyengir. Nah, tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk mengembangkan dana sebesar 9 juta rupiah ke dalam sebuah bisnis minuman coklat yang berlokasi di Bogor, yang berbentuk stand minuman yang menjual berbagai minuman unik dengan bahan dasar coklat. Indonesia adalah negara beriklim tropis, yang berarti cuaca panas menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Mungkin hal tersebutlah yang menjadi sebab lahirnya berbagai jenis minuman khas Indonesia. Nah, itu tadi merupakan contoh singkat dari ringkasan eksekutif ini. Yang kedua yang harus kita buat adalah menuliskan deskripsi singkat produk. Nah, apa saja yang ada di deskripsi singkat produk ini, yaitu yang pertama, introduction. Deskripsi dokumen, tujuan buat siapa dokumen ini, kenapa, oleh siapa, dan kapan dibuat, langkah yang dikerjakan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu table of content, daftar isi konten atau dokumen, fact sheet, informasi data-data perusahaan, nama perusahaan, struktur organisasi, legalitas lokasi, bentuk usaha, nilai investasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu organization, yaitu pemilik perusahaan, komisaris, direksi, manajer, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada legal, yaitu aspek legal atau hukum. Nah, contoh yang dapat diambil dari contoh yang sudah saya ambil ini singkat saja seperti deskripsi produk biasa yang menjelaskan bahwa Coklat Nyengir ini adalah bisnis yang menawarkan minuman coklat baik dingin maupun panas dengan berbagai varian produk yang unik. Dengan kegiatan tersebut, Coklat Nyengir akan menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pejalan bisnis ini. Coklat Nyengir akan memulai usahanya di Jalan Babakan, Madang, Setul, Kabupaten Bogor. Nah, yang ketiga, kita harus memperhatikan visi dan misi. Nah, visi sendiri merupakan tujuan utama. Nah, seperti yang sudah saya ambil ini, contohnya visi dari Coklat Nyengir ini adalah menjadi bisnis yang bisa menyajikan kebahagiaan dari secangkir minuman coklat. Nah, untuk misinya sendiri merupakan tujuan untuk mencapai visi kita. Nah, dari contoh ini bisa kita ambil yaitu yang pertama, menciptakan sebuah minuman coklat dengan berbagai variasi unik dan menarik. Yang kedua, mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan penentuan harga yang lebih terjangkau. Nah, langkah selanjutnya dapat kita ambil yaitu menentukan segmentasi dan target pasar. Nah, segmentasi dan target pasar sendiri merupakan sebuah perencanaan untuk menentukan siapa saja yang dapat kita tawarkan produk ini dan dapat membeli produk ini. Nah, seperti contoh dari produk ini, dia mengambil segmentasi yang mereka mengusahakan segmentasi pasarnya seluas mungkin. Yang pertama, karena sifat dari minuman tersebut dibutuhkan oleh setiap orang.
Yang kedua, karena hampir semua orang menyukai rasa coklat. Tetapi, mereka memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah golongan usia remaja ke bawah. Secara garis besar, mereka menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias terjangkau. Tetapi mereka juga menyediakan satu atau beberapa varian produk yang berkualitas tinggi atau dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Tingkatan kualitas tersebut dari bawah ke atas, yang mereka sendiri memiliki level sampai 1 atau 3, dengan harapan menjadi nilai positif bagi efek psikologis ke konsumen. Nah, seperti contoh, singkatan profil pelanggan mereka seperti berikut, yaitu dari umur 5 sampai 45 tahun dengan pendapatan rata-rata menengah ke bawah. Karena target pasar mereka itu merupakan anak-anak dan usia yang lumayan terbilang remaja maupun yang masih muda. Nah, lokasi geografis mereka sendiri yaitu Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Bogor, dan sekitarnya. Nah, untuk mereka mensurvei alasan membeli produk mereka, mungkin konsumen menyukai rasa coklat, menginginkan manfaat coklat, atau sekedar menghilangkan dahaga. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran sendiri terhadap produk atau pasar-pasar tentunya berbeda-beda tergantung produsen ataupun distributor pemasaran. Nah, di contoh ini mereka mengambil strategi pemasaran dengan mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Mereka menyusun strategi pemasaran sebagai berikut: membuat dan membuka stand yang eye-catching yang dapat dilihat oleh semua orang tentunya, menyebarkan pamflet, mengiklankan di dunia maya seperti media sosial dan lain sebagainya. Promosi pada waktu pembukaan dengan membagikan minuman gratis. Nah, strategi ini tentunya sangat penting bagi kita yang ingin memulai suatu bisnis. Nah, yang keenam ada analisis SWOT. Nah, di sini sangat penting banget analisis SWOT bagi kita yang ingin memulai suatu bisnis atau melakukan perencanaan bisnis. Nah, untuk dalam contoh ini seperti mereka mengambil S atau strength dengan persaingan yang masih sedikit dalam pasar, segmentasi pasar yang luas, konsep produk yang unik, manfaat khas dari coklat. Nah, untuk W-nya sendiri, kekurang kenalan masyarakat terhadap minuman coklat, keterbatasan supplier bahan baku, kurangnya pengalaman. Nah, untuk O-nya sendiri, dengan melestarikan minuman coklat dalam masyarakat, menjadi primadona dalam bisnis minuman coklat, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Nah, untuk T-nya sendiri, merupakan potensi munculnya bisnis baru yang sama, potensi berkembangnya bisnis yang sama yang sudah ada. Nah, analisis SWOT ini sangat penting untuk kita ya teman-teman, untuk dapat memplanning atau mempersiapkan bisnis kita secara matang. Nah, yang ketujuh adalah proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini mereka menggunakan analisis break even point atau BEP agar melihat bagaimana balik modal dalam usaha mereka itu berselang berapa lama. Seperti di sini telah disediakan bahwa investasi awalnya yaitu 8,5 juta. Total revenue per bulan seperti level 1 5.000 dikali 15 cup dikali 30 hari mereka mendapatkan 2.250.000. Level 2-nya menaikkan harga dengan 7.000 per dikali 10 cup 30 hari 2.100.000, dan level 3 ditingkatkan lagi menjadi 9.000 dikali 5 cup dikali 30 hari sama dengan 1.350.000. Berarti total per bulannya
adalah 5.700.000. Net income sama dengan R dikurang TC sama dengan 5.700.000 dikurang 4.250.000 sama dengan 1.450.000. Net pada awal bulan atau pembukaan investasi awal yaitu 8.500.000, penjualan bulan awal 5.700.000, net loss periode awal biaya dikurang penjualan sama dengan 2.800.000, net loss periode awal sama dengan sisa investasi awal atau break even point-nya atau sama dengan balik modalnya. Berarti BEP sama dengan sisa investasi awal per net income per bulan plus 1. Jadi 2.800.000 per 1.450.000 ditambah 1 sama dengan 2,93. Berarti waktu untuk balik modal sekitar 2-3 bulan. Dan ini sangat penting untuk mengetahui kapan sih kita balik modal dalam melakukan perencanaan bisnis. Yang kedelapan yaitu tidak kalah pentingnya lagi dalam melakukan bisnis plan, kita harus menentukan lagi rancangan pengembangan usaha kita. Planning kita ke depannya lagi tentang bisnis kita. Nah, di sini diambil contoh seperti berikut. Rencana pengembangan oleh usaha ini, mereka akan menyediakan stand minuman ke depannya dan juga berencana ingin membuat kafe serta membuka franchise. Nah, mereka ini juga menggunakan perencanaan rancangan dengan menggunakan level-level. Nah, level 1 mereka akan membuka sebuah stand minuman coklat di daerah Babakan Madang. Yang kedua, membuka sebuah kafe minuman coklat, dan level 3 membuka cabang tambahan di Kota Bogor. Nah, untuk level 4-nya sendiri mereka akan membuat franchise. Level 5 menjadi bisnis kafe coklat berskala nasional. Nah, ini semua merupakan perencanaan bisnis atau bisnis plan yang harus kita persiapkan untuk melakukan perencanaan bisnis yang lebih matang agar dapat terencana dan terstruktur rapi. Itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu. Terima kasih.